Hai, selamat berjumpa lagi dengan saya Saifullah. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan saya. Baiklah, nama saya Saifullah, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, tepatnya di lokasi. Saya hari ini ingin menjelaskan emosi. Kalian pasti belum tahu apa itu emosi. Mari simak dengan baik. Baiklah, emosi berasal dari bahasa Latin yang artinya bergerak. Dalam bahasa Inggris, emotion. Kenapa dinamai emotion? Karena ada emotionnya, yang artinya andil yang mendorong manusia untuk melakukan suatu hal yang lebih baik. Hal seperti makan, bekerja, dan kuliah. Terus apa itu emosi? Emosi adalah terus apa itu emosi? Emosi adalah reaksi pola pikir kita yang spesifik. Ingat ya kuncinya reaksi. Reaksi ya, ingat kan? Jadi contohnya nih seperti ini contohnya pas saya mau jalan-jalannya dan teman saya menirukan suara harimau di dekat semak-semak. Pas saya mau dekat semak-semak, langsung teman saya itu membunyikan suara harimau. Otomatis kan saya kaget gitu. Terusan saya kaget dan sampai saya teriak-teriak harimau, padahal itu suara harimau. Selanjutnya saya menjelaskan macam-macam emosi. Emosi ada terbagi dua. Yang pertama emosi negatif, yang kedua emosi positif. Saya akan menjelaskan apa itu emosi positif. Emosi positif itu adalah rasa senang, rasa bahagia, rasa ceria, rasa cinta, rasa ketertarikan, dan lain-lain sebagainya yang membuat kita, yang menghibur hati kita menjadi senang. Selanjutnya emosi negatif. Emosi negatif itu ada rasa cemas, marah, jengkel, iri, dan lain sebagainya yang membuat suasana hati kita tidak enak. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor penyebab emosi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu penyebabnya itu merasa tidak terpenuhi, merasa tidak terpenuhi kebutuhan kita sendiri. Merasa bodoh, merasa banyak dirintangi, merasa tidak bisa menyenangkan kehidupan keluarga, dan merasa menderita. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Salah satunya saja ya saya sebutkan. Faktor eksternal itu salah satunya itu merasa otoriter, merasa kita itu patuh kepada suatu kebijakan, pada suatu ketertiban tertentu, itu kita harus patuh, itu yang dinamakan otoriter. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Syarfuddin Al-Baqi yang terdiri dari 9 halaman, dari halaman 22 sampai 30, yang isinya itu senyuman ekspresi marah suku Jawa. Jawa juga dikenal dengan memiliki tutur kata dan etika ketika berbicara. Ketika lawan berbicara dengan orang yang tua, dan
Dan orang ketika ketika lawan kita berbicara dengan orang yang tua, maka kita yang lebih muda itu harus menggunakan kromo Injil untuk menghormati orang yang lebih tua tersebut, karena kromo Injil itu dalam bahasa Indonesianya mulia atau tinggi.